Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemberdayaan di seluruh Jawa Timur. Senang sekali saya bisa hadir kembali di podcast yang memberikan inspiratif dan juga edukatif dengan pembahasan topik-topik yang menarik. Dan kali ini kita akan membahas tentang kegiatan sekretaris. Sobat Pemberdayaan di seluruh Jawa Timur, dalam struktur organisasi di Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Sekretariat memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat koordinasi dan juga administrasi organisasi, namun juga mungkin masih banyak yang belum tahu apa sebenarnya sekretariat di bawah kepemimpinan sekretaris. Untuk program apa saja, dan kita akan mengulik langsung tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekretaris, dan sudah hadir bersama saya hari ini Ibu Nia Wayanti dan juga Pak Malik. Kita sapa Sobat Pemberdayaan, beliau-beliau sudah hadir bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Pak Malik, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Lia. Baik Bu Nia, dalam kondisi yang cukup padat ya, bisa diinformasikan ke Sobat Pemberdayaan terkait tugas dan fungsi Sekretaris di Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mbak Lia. Jadi begini Sobat Pemberdayaan, kalau kita bicara soal tugas dan fungsi Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi, seringkali orang awam mengira kami itu hanya mengurus surat menyurat atau urusan domestik kantor saja. Padahal secara teknis, Sekretariat itu adalah pusat komando administrasi, perencanaan dan evaluasi organisasi. Tugas kami secara garis besar terbagi dalam berbagai klaster teknis. Pertama, fungsi administrasi dan ketatausahaan, yaitu mengelola tertib data, tertib persuratan, dan kearsipan organisasi. Kedua, fungsi perencanaan, di mana kami merumuskan roadmap atau rencana kerja tahunan berdasarkan hasil kerja Rakernas maupun Rakerda. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan dan evaluasi, yaitu memantau sejauh mana sih program kerja yang dilaksanakan Pokja 1 sampai dengan 4 agar tetap berjalan selaras dengan visi utama organisasi. Itu Mbak Lia. Baik, terima kasih Bu Nia. Sobat Pemberdayaan, kita tadi sudah mendengarkan secara langsung tugas dan fungsi sekretaris. Dan saya ke Pak Malik nih, Sekretaris 2 di Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Pak Malik bisa menambahkan sedikit apa yang disampaikan Bu Nia terkait dari tugas dan fungsi sekretaris di Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Karena sekretaris yang kita tahu di sebuah organisasi besar seperti di Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur ini adalah tonggaknya. Baik Pak Malik, bisa disampaikan secara singkat. Sobat Pemberdayaan di seluruh Jawa Timur, menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Nia tadi, sebenarnya selain fungsi yang disampaikan oleh Bu Nia, kita juga ada fungsi lain. Ya, kalau tadi yang disampaikan lebih banyak terkait dengan fungsi-fungsi internal, koordinasi internal, komando internal, saya ingin menyampaikan bahwa fungsi sekretaris PKK ini juga punya fungsi untuk koordinator di eksternal. Baik itu eksternal untuk OPD-OPD yang ada di Provinsi Jawa Timur maupun eksternal untuk kabupaten kota. Tentu dengan OPD-OPD yang ada di Provinsi Jawa Timur ini juga menjadi sebuah mitra strategis kami di Tim Penggerak PKK, sehingga apapun arahan, apapun yang disampaikan visi misi dari Ketua Tim Penggerak PKK itu juga harus bisa diterjemahkan oleh program-program yang ada di mitra-mitra OPD kita. Selain itu juga untuk di kabupaten kota ini juga harus bisa kita pastikan bahwa kabupaten kota ini bisa melaksanakan hal-hal yang sudah diberikan arahan, visi misi, program-program prioritas yang sudah menjadi ketetapan dari Ketua Tim Penggerak PKK di Provinsi Jawa Timur. Jadi itu ada fungsi internal yang untuk pokja-pokja, dan juga ada fungsi eksternal untuk OPD dan kabupaten kota. Nah, luar biasa kan Sobat Pemberdayaan. Jadi memang fungsinya sebagai tim penggerak utama di balik layar ya, Bu Nia dan Pak Malik. Dalam waktu dekat sekretaris ada agenda apa Pak? Bu Nia dulu mungkin bisa menginformasikan ke Sobat Pemberdayaan. Terima kasih Mbak Lia. Nah ini dia yang sedang kami persiapkan.
Dalam waktu dekat di tahun 2026, agenda besar sekretariat adalah melaksanakan pembinaan 10 program pokok PKK ke kabupaten dan kota yang telah kita tentukan. Baik Bu Nia, tadi sudah disampaikan dalam waktu dekat sekretariat akan melaksanakan 10 program pokok PKK di kabupaten dan kota. Bisa dijelaskan Ibu lebih dalam apa tujuan utama dari kegiatan pembinaan dan juga mengapa kegiatan ini sangat penting terutama bagi tim penggerak PKK provinsi kabupaten kota di seluruh Jawa Timur? Tentu saja sangat penting. Mengapa agenda pembinaan ini sangat krusial? Karena setelah evaluasi berkala, kita melihat perlunya sinkronisasi terhadap beberapa regulasi dan target kinerja terbaru di tahun 2026. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan monitoring, evaluasi, sekaligus menyelaraskan persepsi. Kita ingin memastikan bahwa program-program prioritas seperti penurunan stunting, kemudian penguatan ekonomi keluarga dan digitalisasi data benar-benar berjalan efektif di setiap daerah. Lewat pembinaan ini, kita bisa memetakan potensi sekaligus mencari solusi bersama secara langsung atas kendala yang dihadapi kader di lapangan. Seperti itu. Tadi sudah disampaikan secara detail ya dan mendalam terkait dengan pembinaan dalam waktu dekat yang akan dilaksanakan oleh tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Saya ke Pak Malik nih. Pak Malik, pelaksanaan nanti di kabupaten kota mana saja Pak? Apa 38 atau hanya yang terpilih saja? Nah, monggo Pak bisa disampaikan. Ya, tentu tidak di 38 kabupaten kota Mbak Lia, karena kita sudah menetapkan beberapa kabupaten prioritas dan tentu ini juga disesuaikan dengan irisan lokus-lokus prioritas-prioritas dari Pokja 1 sampai Pokja 4 termasuk juga dari sekretariat. Jadi kita sudah menetapkan lokus di tahun 2026 ini, rencana akan dilaksanakan di Kabupaten Magetan, kemudian Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Tuban. Seperti itu. Dan mudah-mudahan melalui monitoring ini kita bisa memotret secara real kegiatan-kegiatan apa yang sudah direncanakan oleh kabupaten kota dan juga apa-apa yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan arahan-arahan baik itu hasil rakernas maupun rakerda yang sudah dilaksanakan. Jadi itu tadi nyambung dengan fungsi sekretaris, ini salah satunya fungsi untuk memastikan bagaimana kabupaten kota melaksanakan sesuai dengan arahan-arahan dan hasil rakernas maupun rakerda Provinsi Jawa Timur. Gitu Bali. Menarik sekali Sobat Pemberdayaan, berarti pembinaan ini sangat spesifik. Lalu dalam pelaksanaan pembinaan nanti materi atau aspek apa saja yang akan menjadi fokus utama pembahasan? Kita tanya ke Bu Nia, Bu bisa diinformasikan ke Sobat Pemberdayaan. Materi pembinaan yang akan kami bedah secara sangat teknis, Mbak Lia. Dari aspek sekretariat sendiri, fokus utama kami adalah tertib administrasi 6 buku wajib PKK dan penguatan kelembagaan Dasawisma sebagai ujung tombak data. Kami akan membimbing bagaimana implementasi pengisian data warga, data aset, dan pelaporan berkala. Selain itu, kami juga memfokuskan pada optimalisasi sistem informasi manajemen PKK atau SIM PKK berbasis digital agar pelaporan dari tingkat desa bisa lebih cepat dan akurat. Ya, betul sekali. Kalau tadi yang disampaikan oleh Bu Nia ini lebih banyak pada aspek-aspek kesekretariatan ya. Tapi tentu dalam pembinaan ini kita juga melibatkan perwakilan dari masing-masing Pokja, Mbak Lia. Sehingga nanti harapan kita dari masing-masing Pokja ini juga melakukan pembinaan secara teknis, terutama program-program yang menjadi program prioritas nasional. Yang seperti di Pokja 1 misalnya ada tentang pola asuh, kita kenal dengan Parebi, kemudian di Pokja 2 terkait dengan pendidikan ya maupun peningkatan pendapatan, itu bisa terkait dengan kita mengenalnya namanya Gelari Perlangi, kemudian di Pokja 3 itu ada beberapa program ya karena ini terkait sandang pangan dan papan gitu ya. Jadi ada Ketapang Mas, ada Gempa Saloka dan Reratra ini ya berseri yang dilakukan. Dan terakhir Pokja 4 itu punya program prioritas namanya Gerakan Keluarga Sehat, Tanggap dan Tangguh Bencana. Jadi dari masing-masing Pokja ini juga melakukan
pembinaan secara teknis langsung sesuai dengan program-program prioritas yang sudah ditetapkan secara nasional. Begitu Mbak Lia. Wah, padat dan sangat berbobot tentunya materi yang tadi disampaikan dan juga akan disampaikan juga ke kabupaten kota, 5 kabupaten kota ya Pak ya. Nanti ini yang akan di roadshow-kan ya. Dan harapan dari Bu Nia dan juga Pak Malik ya terkait dengan pelaksanaan pembinaan 10 program nantinya seperti apa Pak? Ya, harapan kami tentu saja Mbak Lia adalah bagaimana kegiatan-kegiatan program-program yang dijalankan oleh PKK di kabupaten kota tidak hanya formalitas, tidak hanya kumpul-kumpul arisan PKK ya, tetapi menjadi kegiatan-kegiatan yang benar-benar diimplementasikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan tentu kita juga mendorong adanya inovasi-inovasi sebagai jawaban dari tantangan-tantangan yang ada di masyarakat gitu ya. Dan tentu nanti ujungnya, outputnya adalah bagaimana kabupaten kota yang menjadi lokus kita ini akan menjadi percontohan dari 38 kabupaten kota yang lain yang dalam tahun ini tidak kita lakukan pembinaan. Jadi 5 lokus ini kita lakukan pembinaan dan nanti ini akan menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain untuk melaksanakan bagaimana 10 program pokok PKK di kabupaten kota. Itu. Mungkin saya bisa sedikit menambahkan Mbak Lia. Tadi Pak Malik sudah menyampaikan harapan Pak Malik, kami ingin setelah pembinaan ini selesai, kemandirian kelembagaan tim penggerak PKK Kabupaten Kota semakin kuat, hubungan koordinasi dan komunikasi administrasi antara daerah dan provinsi juga semakin lebih baik, lebih cair, cepat, dan terintegrasi dengan baik. Baik Sobat Pemberdayaan di seluruh Jawa Timur, kita akan kembali menanyakan ada pesan khusus nggak untuk para kader-kader di seluruh Jawa Timur, terutama untuk Sobat Pemberdayaan. Monggo. Ya, untuk seluruh Sobat Pemberdayaan, khususnya Ibu Ketua dan jajaran pengurus tim penggerak PKK di daerah yang akan kami kunjungi, mari kita sambut agenda ini dengan penuh semangat dan keterbukaan, tidak perlu merasa takut ataupun tegang menghadapi pembinaan. Anggap ini sebagai ruang diskusi, konsultasi, dan wadah belajar bersama, siapkan instrumen data terbaiknya, mari kita bedah bersama solusinya saat pembinaan nanti. Iya, saya menambahkan Mbak Lia, jadi Sobat Pemberdayaan di seluruh wilayah Jawa Timur, tentu kami juga menginginkan selain harapan yang sudah disampaikan oleh Bu Nia bahwa kader-kader yang langsung berhubungan dengan masyarakat, kader-kader di Dasawisma, ini bisa menjadi roda penggerak gitu ya. Jadi yang menggerakkan masyarakat bagaimana masyarakat ini bisa memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah ya, daerah gitu ya. Dan tentu juga kami ingin menunjukkan bahwa kader-kader di Provinsi Jawa Timur ini adalah kader-kader yang responsif, adaptif, dan selalu solid gitu ya. Dan tentu terakhir, karena pekerjaan kita adalah pekerjaan kemanusiaan yang sangat besar, maka kami berharap semua kader-kader di Provinsi Jawa Timur nanti bisa semua menjaga kesehatannya, baik kesehatan fisik, mental gitu ya, dan juga tetap menjaga semangatnya sampai nanti pelaksanaan pembinaan ini berakhir. Jadi setelah pembinaan semangatnya tetap dijaga sampai nanti kita bisa mencapai program-program di tahun 2026. Gitu Mbak Lia. Pak Malik, ada yang menarik ya pertanyaan saya yang terakhir ini. Roadshow-nya akan dilaksanakan mulai tanggal berapa Pak? Oh iya. Rencana kami insya Allah akan dilaksanakan di bulan Juli. Kita akan mulai dari tanggal 20 Juli, Senin besok ini sampai dengan hari Jumat di tanggal 24 Juli 2026. Jadi insya Allah di bulan Juli ini kita lakukan pembinaan. Mudah-mudahan nanti ini memberikan manfaat sampai di capaian di akhir tahun 2026. Seperti itu Mbak Lia. Baik, terima kasih Pak Malik. Bu Nia, informasinya sangat menarik sekali, terutama untuk Sobat Pemberdayaan di seluruh Jawa Timur, tim penggerak PKK Kabupaten Kota, dan 5 kabupaten yang akan dikunjungi oleh tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur dari Sekretaris Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, sampai Pokja 4 akan mengunjungi 5 kabupaten yang sudah disampaikan Pak Malik. Jadi siap-siap ya. Baik Sobat Pemberdayaan, luar biasa dan Alhamdulillah terima kasih banyak Bu Nia dan Pak Malik atas wawasan serta informasi detailnya tentang kegiatan Sekretaris di tahun 2026.
dalam waktu dekat. Semoga ini bisa bermanfaat bagi sobat pemberdayaan di seluruh Jawa Timur. Jangan lupa sobat pemberdayaan untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.